Saat kabut tipis masih menggantung seperti kain putih yang belum disetrika, berang-berang memulai hari dengan penuh kehangatan dan gembira. Bersama keluarganya, mereka bergerak menuju air, menyelam tanpa suara, untuk kemudian dalam sekejap mereka kembali muncul ke permukaan sambil menggigit seekor ikan. Ternyata di balik matanya yang bulat dan tampak polos itu tersembunyi jiwa pemburu yang terlatih. Mereka adalah predator kecil yang berburu dengan presisi, kecepatan, dan strategi yang luar biasa. Berang-berang adalah mamalia semi akuatik. Dengan tubuh ramping dan memanjang, kaki pendek berselaput, ditambah ekor kuat yang berfungsi seperti dayung, berang-berang memang dirancang untuk bercengkrama dengan kehidupan akuatik. Mereka juga dibekali bulu yang sangat padat dan kedap air yang berfungsi sebagai insulasi. Bulu mereka bisa mencapai lebih 1 juta helai per inci persegi, yang hal ini menobatkan mereka sebagai salah satu mamalia dengan bulu terpadat di dunia. Bulu berang-berang sangat lebat dan padat, yang terdiri dari 2 lapisan. Lapisan dalam yang pendek dan lembut berfungsi sebagai insulasi termal yang menjaga tubuh mereka tetap hangat serta kering di dalam air dingin. Sementara lapisan luar yang lebih panjang dan kasar berfungsi sebagai pelindung. Sebagai mamalia air, mereka tidak mengandalkan lemak tubuh seperti paus atau anjing laut, melainkan jutaan helai bulu mikro yang menjebak lapisan udara di dekat kulit. Lapisan udara inilah yang menjaga suhu tubuh tetap stabil bahkan di perairan dingin sekalipun. Jika bulu mereka rusak karena minyak atau limbah, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk tetap hangat dan akhirnya mati kedinginan. Di dalam air, berang-berang memiliki 2 gaya renang utama, tergantung pada spesies dan keperluan. Pertama, gaya dayung dada. Mereka menggunakan gaya ini saat meluncur santai atau saat menjaga keseimbangan. Ini mirip dengan gaya dada manusia, di mana kaki depan dan belakang digerakkan bersamaan secara sinkron. Kedua, gerakan undulasi tubuh, yaitu gerakan bergelombang dari kepala ke ekor. Gaya ini digunakan saat berenang cepat atau menyelam dalam. Selain itu, berang-berang juga dapat berbalik, menyelam vertikal, mengapung terlentang, dan bahkan menyelam secara spiral. Mereka sangat ahli memanfaatkan arus dan pusaran air. Saat berburu, mereka dapat menyelinap di bawah ikan dengan begitu tenang, lalu menyergap dari bawah dengan kecepatan luar biasa. Meskipun berang-berang bukan penyelam terdalam seperti paus atau anjing laut, namun kemampuan menyelam mereka tetap mengesankan. Sebagian besar berang-berang dapat menyelam antara 30 detik hingga 4 menit. Tergantung spesies serta kebutuhan. Kemampuan ini didukung oleh kapasitas paru-paru yang besar serta darah yang kaya mioglobin, protein penyimpan oksigen yang memungkinkan otot tetap aktif meski kadar oksigen rendah. Berang-berang adalah mamalia yang sangat aktif, sehingga metabolisme tubuh mereka juga tinggi. Itulah mengapa mereka harus makan dalam jumlah besar untuk mempertahankan energi dan suhu tubuh, terutama saat berada di air dingin. Sebagian spesies berang-berang membutuhkan hingga 25% dari berat tubuh mereka setiap hari dalam bentuk makanan. Dan angka ini setara dengan 4 hingga 8 kg makanan per hari untuk individu dewasa.
Kelaparan bagi berang-berang bukanlah hal yang sepele. Demikian ini karena mereka tidak menyimpan lemak dalam jumlah besar dan bulu mereka tidak memberikan kehangatan tanpa energi dari makanan. Sehingga tanpa makanan selama 1 hari saja, seekor berang-berang bisa mengalami hipotermia dan lemah secara drastis. Ikan adalah menu utama sebagian besar spesies berang-berang. Kendati demikian, mereka adalah pemakan oportunistik. Jika ada kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk menyantap katak, udang karang, kepiting, serangga air, bahkan burung air yang lengah di dekat air. Dalam dunia berang-berang, perburuan menjadi sebuah pertunjukan kecepatan, kelincahan, serta kecerdasan. Biasanya, mereka melakukan pengejaran aktif, sebuah metode yang umum mereka gunakan dalam perburuan. Dengan tubuh hidrodinamis dan ekor yang kuat, mereka mengejar ikan di bawah air. Kumisnya yang sensitif membantu melacak pergerakan mangsa, bahkan ketika ikan tersebut mencoba bersembunyi di bawah sedimen. Kumis berang-berang bukan sekedar rambut biasa. Secara ilmiah, kumis ini disebut fibrissae dan fungsinya jauh melampaui penampilan. Setiap helai kumis itu terhubung ke folikel rambut yang dikelilingi oleh ujung-ujung saraf dan pembuluh darah dan berfungsi seperti radar biologis. Kumis berang-berang tidak bersifat pasif. Artinya, mereka memiliki kontrol otot yang sangat baik atas kumis itu. Mereka dapat menggerakkan kumisnya ke depan saat sedang aktif mencari mangsa, menyapukannya ke sekitar untuk memindai lingkungan, atau melipatnya ke belakang saat berenang cepat untuk mengurangi hambatan. Penginderaan aktif ini memungkinkan berang-berang tidak hanya mendeteksi mangsa, tetapi juga untuk menyelidik celah-celah bebatuan atau lumpur di dasar sungai. Sentuhan kumis pada sebuah objek dapat memberikan informasi tekstur atau bentuk, membantu mereka membedakan antara batu, kayu, atau kepiting yang bersembunyi. Kemampuan ini jelas memberikan keuntungan besar ketika berburu di lingkungan sulit. Di perairan keruh, berlumpur, atau pada malam hari ketika jarak pandang sangat terbatas, berang-berang tidak sepenuhnya bergantung pada matanya, sebab mereka seolah bisa melihat dengan kumisnya. Terkadang, untuk menangkap mangsa yang lebih lambat atau bersembunyi, seperti udang karang atau kepiting, berang-berang akan menggunakan kaki depan mereka yang tangkas. Mereka akan menyelidik celah-celah bebatuan di bawah kayu atau di dalam lumpur. Jari-jari mereka yang sensitif dapat merasakan mangsa sebelum mereka melihatnya. Di lain kesempatan, mereka juga bekerja sama secara tim. Ini biasanya dilakukan oleh berang-berang Amazon. Mereka berburu dengan level yang lebih tinggi. Anggota keluarga mereka akan berkoordinasi untuk mengepung kawanan ikan, menggiring mereka ke perairan dangkal dengan tujuan agar lebih mudah untuk ditangkap. Kerjasama ini memungkinkan mereka untuk menaklukkan mangsa yang lebih besar dan bahkan berbahaya sekalipun. Tetapi yang lebih unik, berang-berang tidak segan menggunakan alat. Ini biasanya dilakukan berang-berang laut. Mereka adalah salah satu dari sedikit mamalia non-primata yang diketahui menggunakan alat. Saat menyelam, mereka akan mengambil mangsa bercangkang keras, seperti bulu babi atau kerang dan sebuah batu pipi. Saat kembali ke permukaan, mereka akan mengapung dengan gaya terlentang, sambil meletakkan batu di perut mereka. Kemudian, mereka membenturkan cangkang mangsanya ke batu tersebut hingga pecah. Perilaku ini bukan sebuah kebetulan, tetapi dipelajari dan diwariskan dari induk
kepada anak-anaknya. Hampir semua spesies berang-berang membangun sarang di tepi sungai, danau, ataupun rawa. Mereka memilih lokasi dengan cermat, misal di lereng sungai yang tinggi dan cukup tersembunyi, namun tetap dekat dengan sumber makanan. Sarang mereka adalah sistem terowongan multiruang, lengkap dengan pintu masuk di bawah air untuk menghindari predator, serta lorong-lorong kering tempat mereka tidur, serta membesarkan anak-anaknya. Di dalam sarang itu, mereka menaruh daun-daun kering, rumput, dan ranting sebagai alas. Sarang ini selalu dijaga tetap kering meskipun letaknya dekat air, sebab anak-anak mereka belum mampu mengatur suhu tubuh mereka sendiri dan sangat bergantung pada kehangatan. Pada sekitar sarang dan di sepanjang wilayah kekuasaan mereka, terdapat beberapa lokasi penting yang disebut sebagai sprinting sites. Disinilah berang-berang meninggalkan kotoran mereka yang disebut sebagai sprine. Dan uniknya, sprine bukanlah sekedar kotoran. Ia ibarat kartu nama atau papan buletin berang-berang. Baunya yang khas mengandung informasi kimia kompleks tentang identitas individu, status reproduksi, kesehatan, dan kapan terakhir kali mereka lewat. Sehingga bagi berang-berang, membaca kotoran ini sama seperti membaca koran lokal. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan berang-berang dari banyak hewan liar lainnya, itu adalah kemampuan mereka mencintai. Ini mungkin terdengar cukup sentimental, bahkan mungkin terlalu manusiawi. Namun, begitulah mereka adanya. Makhluk dengan tubuh kecil, berbulu halus dan mata berbinar itu menyimpan dunia sosial yang hangat dan penuh emosi. Di antara derasnya arus sungai dan dinginnya malam di tepi rawa, mereka berpelukan satu sama lain. Mereka tidak sekedar bertahan hidup, tetapi sedang membangun kehidupan bersama. Berang-berang bukan makhluk penyendiri. Mereka adalah makhluk sosial yang hidup dalam keluarga besar. Kelompok itu bukan hanya sekumpulan individu yang kebetulan hidup berdekatan, tetapi mereka adalah keluarga sejati. Ada ayah, ibu, anak-anak, dan terkadang saudara dewasa yang tetap tinggal untuk membantu mengasuh adik-adiknya. Ini adalah potret kebersamaan di alam liar yang jarang ditemukan pada mamalia karnivora. Hal ini terjadi karena sebagian besar berang-berang bersifat monogami. Sepasang berang-berang jantan dan betina akan membentuk ikatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Mereka berburu bersama, membesarkan anak bersama, bermain bersama, dan tidur bersama, dan seringkali saling melingkarkan tubuh satu sama lain, atau menyender di bawah naungan akar pohon. Berbeda dari banyak spesies mamaliar, berang-berang jantan ikut terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Ia membantu menjaga sarang, membawakan makanan untuk betina dan anak-anaknya, serta menjaga jarak dari predator. Di beberapa spesies, bahkan anak-anak yang telah dewasa akan membantu mengasuh adik-adik mereka, sebuah fenomena yang disebut sebagai alloparenting. Kehangatan keluarga berang-berang bukan sekedar insting, itu menjadi semacam sistem sosial yang kompleks. Yang lebih unik lagi, kehilangan dalam dunia berang-berang bukan sekedar peristiwa biologis, tetapi juga meninggalkan bekas psikologis. Banyak pengamat melaporkan kasus di mana seekor berang-berang betina yang kehilangan anaknya akan menolak makan selama berhari-hari. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan membawa bangkai anaknya selama beberapa waktu sebelum akhirnya melepaskannya ke arus. Dalam penelitian terhadap berang-berang laut di Alaska, peneliti mencatat bahwa induk yang kehilangan anak
akan terus memeluk tubuh kecil itu selama lebih dari 2 hari, bahkan saat tubuhnya mulai membusuk. Dalam momen itu, kesedihan berang-berang sangatlah nyata, dan itu menunjukkan bahwa cinta bukanlah hanya milik manusia. Salah satu keunikan berang-berang adalah mereka menyelam bukan hanya untuk berburu, tetapi juga untuk bermain. Dalam berbagai studi, mereka terlihat menyelam untuk mengambil batu, kerang, atau hanya untuk membuat gelembung udara. Mereka bahkan membuat permainan seperti saling kejar bawah air, menyelam sambil berputar, atau membentuk gelembung dan menggigitnya. Perilaku ini bukan sekedar iseng. Ini menunjukkan kecerdasan berang-berang yang cukup tinggi dan kemampuan kognitif yang luar biasa untuk mengenali benda, memanipulasi objek, dan bahkan menyusun strategi bermain. Berang-berang bukanlah satu jenis makhluk tunggal. Mereka adalah anggota dari subfamili Lutrinae, bagian dari keluarga Mustelidae yang lebih besar yang juga mencakup cerpelai, musang, dan luwak. Keluarga ini tersebar di seluruh penjuru dunia, kecuali Australia dan Antartika. Hingga kini terdapat 13 spesies berang-berang yang masih hidup, yang masing-masing dengan keunikan dan pesonanya tersendiri. Dan perlu dipahami bahwa seringkali ketika seseorang menyebut berang-berang dalam bahasa Indonesia, yang dibayangkan adalah hewan pengerat besar yang membangun bendungan. Padahal itu adalah makhluk yang berbeda, yang bahkan tidak hidup di Asia Tenggara. Dalam bahasa internasional, berang-berang disebut sebagai otter, sedangkan pembangun bendungan disebut sebagai beaver yang diterjemahkan sebagai biwara. Berang-berang sendiri bukanlah hewan pengerat layaknya biwara. Berang-berang adalah karnivora kecil yang hidup dengan memakan ikan, kepiting, udang, dan terkadang bahkan amfibi kecil. Mereka tidak membangun bendungan seperti biwara, melainkan mencari tempat perlindungan alami seperti akar pohon, lubang tanah, atau batu besar di tepian air.